Tahiyat. Coba at-tahiyat, coba. Coba at-tahiyatul apa? Coba. Ingat nggak? Aku coba ya. Ya, silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada kata-kata assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, betul? Iya, betul. Apa itu arti assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu? Kalau nggak salah ya, tapi aku tahu. Kalau nggak salah memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan, artinya terjemahan dari assalamu alaika. Kurang tahu. Menurut kan, seperti saya bilang, orang Muslim dulu, makanya dulu belum tahu. Ya, gini, banyak orang Islam bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Makanya saya kalau ngelihat nonton film-film sidul anak sekolah, mereka ucapkan assalamualaikum sambil marah-marah. Loh, arti assalamualaikum itu sangat baik loh. Arti assalamualaikum itu artinya damai sejahtera atas kamu, turun atas kamu. Itu artinya assalamualaikum, keselamatan datang atau turun atas kamu, kepada kamu. Nah, kalau kum itu jamak, kamu tapi jamak, artinya kalau bahasa Indonesia kalian. Kalau assalamualaikum berarti lawan bicara kita itu bukan satu, tapi banyak orang. Artinya keselamatan atas kamu sekalian. Tapi kalau assalamu alaika itu satu orang, kamu tapi kamunya satu orang. Nah, jadi assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu artinya keselamatan atas engkau wahai nabi. Jadi ketika orang muslim sholat, mereka mengucapkan assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu, keselamatan atas engkau wahai nabi. Bayangin, apakah Muhammad ketika dia sholat dia ngucapin kayak begitu? Coba kita pakai logika kita. Muhammad tadi mengatakan kan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, apakah Muhammad sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu? Pasti tidak. Bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan kepada dirinya sendiri salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad? Muhammad yang mana? Coba bayangkan, apakah Muhammad juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Apakah Muhammad ngomong begitu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Gak mungkin. Bagaimana Muhammad ngomong gitu, menyalam dirinya sendiri? Jadi akhirnya memang setelah saya pelajari, setelah saya dalami agama Islam, memang saya kan pernah membuat satu tema. Jika kita sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, betul-betul mempelajarinya dengan seksama, maka tidak mungkin seseorang itu akan percaya terhadap agama Islam. Gak mungkin. Makanya saya simpulkan, orang yang masih percaya agama Islam itu orang yang gak pernah belajar agama Islam. Seperti itu. Ya, artinya banyak hal lah ya yang perlu Ayu ketahui supaya betul-betul saya melihat ini, tapi sudah betul-betul mantap ya meninggalkan agama Islam ya? Ya, seperti itu. Mantap. Ya. Ya, mungkin apalagi yang mau disampaikan oleh Ayu Huyai ya. Tidak ada sih Bang Idis, aku lebih nonton Bang Idis aja untuk bisa tahu lebih banyak tentang agama Kristen. Itu aja. Oke. Ya, belajar ya. Itu biasanya tugas-tugas bapak-bapak gembala ya, pemimpin-pemimpin di gereja begitu. Biasanya bapak-bapak gembala itu ada programnya, di situ ada pendalaman Alkitab namanya. Jadi belajar Bible seperti itu. Ya, itu tugas bapak-bapak gereja. Kalau tugas saya menyembuhkan orang dari mempertuhan Muhammad. Nah, tugasnya masing-masing. Tugas saya menyembuhkan orang dari seperti itu. Kalau dia sudah waras, sudah sembuh, silakan datang ke gereja terdekat. Seperti itu. Aku boleh tanya sedikit? Boleh, silakan.
Ya. Aku mau tanya, kan beberapa 2 minggu, 3 minggu inilah, aku ngeliat Bang Idis. Temanya itu kan selalu mengatakan bahwa Muslim itu menuhankan Muhammad. Karena kan aku nggak tahu yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Nah, yang mau aku tanya adalah dasarnya Bang Edis membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Mungkin yang teman-teman lain yang sudah pernah gabung sama Bang Edis sudah nonton lama sudah tahu. Tapi kalau aku kan baru, aku mau tahu aja sih. Boleh? Boleh. Yang Jadi pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Definisi mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apapun yang dia mau. Saya kasih contoh. Dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 31. Kemudian surat Al-Jathiyah ayat 23. Apa dikatakan dalam surat Al-Jathiyah nomor 23? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan melantik hawa nafsunya sebagai pencipta alam? Tidak. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan artinya menundukkan diri, membuat diri kita dikuasai, dikendalikan oleh sang hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup seseorang tersebut menuruti atau dikendalikan oleh hawa nafsunya. Saya kasih contoh. Misalnya, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, taruh misalnya nama orang tersebut Angelina Sondak. Angelina Sondak aja. Misalnya, hawa nafsu itu menguasai Angelina Sondak. Hei, Angelina Sondak, korupsi. Ambil uang itu. Enak itu uang itu, enak. Diturutinya. Dia ambil uang itu. Dia ambil untuk kebutuhan dia pribadi. Kemudian, ketika hawa nafsu menguasai seseorang, hei, coba itu seseorang itu. Hilangkan bisnisnya, rusak bisnisnya. Ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu, menurut Al-Quran, ini bukan menurut saya, menurut Al-Quran, orang tersebut telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ada juga. Nah, menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menuhankan alim ulamanya? Mereka lebih mentaati, lebih patuh, lebih dikuasai oleh oleh ulama itu ketimbang kepada Allah. Contoh, Allah bilang, hei kaum muslimin, darah itu halal, jangan dikonsumsi. Lalu para ulama bilang, hei kaum muslimin, darah itu boleh dikonsumsi. Ketika Allah bilang darah itu haram, jangan dikonsumsi. Dan ketika ulama bilang darah itu boleh dikonsumsi. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama. Menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri